Cukup sekali siram, tanaman jenis apapun langsung dipaksa untuk cepat berbunga dan juga berbuah lebat, teman-teman. Cukup hanya dengan 2 sendok bahan ini, teman-teman tidak lagi perlu membeli pupuk mahal, sedangkan kita sudah bisa mendapatkan pupuk perangsang paling cepat dan paling ampuh buatan sendiri. Hanya dengan menggunakan 2 bahan sederhana tanpa harus menggunakan pupuk mahal, teman-teman. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Tidak hanya untuk tanaman durian, tanaman alpukat, tanaman mangga, namun 2 bahan sederhana ini bisa kita aplikasikan pada tanaman cabai, teman-teman, agar nantinya tanaman teman-teman bisa cepat berbunga dan berbuah lebat tanpa harus menggunakan pupuk mahal. Selain 2 bahan ini mudah untuk kita dapatkan, teman-teman sudah bisa membuat sendiri untuk pupuk perangsang paling ampuh dan paling cepat untuk membuahkan segala jenis tanaman, teman-teman. Hanya dengan sekali siram saja. Oke teman-teman, seperti apa proses pembuatannya, 2 bahan apa saja yang kita gunakan, teman-teman cukup simak video ini sampai selesai, dan jangan di skip-skip teman-teman, dan tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SPT Garden. Nah, pada video kali ini SPT Garden akan berbagi bagaimana cara membuat pupuk super ampuh, teman-teman, untuk segala jenis tanaman, agar nantinya tanaman kita bisa cepat berbunga dan cepat berbuah. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya sangat luar biasa ya, teman-teman, dengan racikan pupuk ini. Bayangkan teman-teman, cukup hanya sekali pengocoran, teman-teman sudah bisa membuahkan segala jenis tanaman dengan menggunakan racikan pupuk yang akan saya bagikan pada video ini, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman simak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Karena nantinya ini hanya menggunakan 2 bahan saja ya, teman-teman. Bayangkan teman-teman hanya menggunakan 2 bahan sudah bisa membuat tanaman berbunga dan berbuah lebat, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita siapkan 1 bahan sederhana ini untuk membuat pupuk racikan yang sangat luar biasa untuk membuat tanaman kita berbunga dan berbuah lebat, teman-teman. Nah, jadi bagian pertama teman-teman, ini ada NPK 1616. Ini teman-teman sudah bisa beli di toko-toko terdekat. Dan teman-teman pastinya sudah tahu rahasia dari pupuk NPK ini, teman-teman. Dan ini saya kemarin beli, harganya murah sekali. Dan bagian yang kedua kita siapkan M4, teman-teman, seperti ini. Ini juga saya rasa teman-teman sudah tahu apa pupuk M4 ini. Jadi ini kita kombinasikan menggunakan 2 bahan sederhana ini jadi satuan pupuk super dahsyat perangsang bunga dan juga buah untuk segala jenis tanaman. Hanya cukup sekali pengocoran saja ya, teman-teman. Banyak sekali para petani yang belum tahu khasiatnya, sangat luar biasa. Saya yakin teman-teman tidak akan menyesal ketika meracik pupuk ini karena khasiatnya sangat luar biasa ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kita siapkan air yang berukuran 4 liter, teman-teman. Ini untuk pembuatannya kita akan menggunakan NPK 1616 ini. Cukup menggunakan 2 sendok, dan M4 ini saya menggunakan 1 sendok makan, teman-teman, dan airnya cukup 4 liter saja ya. Oke, kita lanjut ke pupuk NPK-nya ya, teman-teman. Teman-teman, ini nantinya tidak bisa langsung digunakan ya, melainkan harus difermentasi dulu, hanya 1 malam saja, teman-teman. Jadi hasilnya kalau difermentasi 1 malam, maka hasilnya akan lebih bagus, teman-teman. Dan ini untuk jenis tanaman apa saja ya, ini sangat bagus sekali, teman-teman. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Nah, ini NPK-nya ini saya menggunakan 2 sendok ya nantinya ya. Oke. Untuk pembuatan pupuk skala besar, teman-teman bisa membuatnya yang lebih besar lagi, teman-teman. Nah, kita menggunakan 2 sendok seperti ini.
kemudian kita aduk sampai benar-benar nantinya akan merata ya teman-teman untuk NPK-nya ini. Nah, ini supaya lebih cepat ya, kita aduk lebih kencang lagi teman-teman. Nah, ini NPK ini mudah terlarut bersama air ya. Oke, setelah NPK ini benar-benar hancur, kemudian kita masukkan untuk empatnya seukuran 1 sendok makan teman-teman. Nah, sebelum kita masukkan, kita kocok dulu seperti ini teman-teman. Oke, ini kalau untuk empatnya cukup menggunakan 1 sendok makan saja ya, karena ini takarannya hanya 4 liter, jadi cukup 1 sendok saja teman-teman. Nah, oke, seperti ini 1 sendok ya. Nah, kemudian kita aduk kembali teman-teman agar pencampurannya menyatu untuk NPK dan empor ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman, karena di sini ada empatnya, tentunya harus ada yang manis-manis ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyediakan molase teman-teman, atau jika teman-teman tidak mempunyai molase, teman-teman bisa menggunakan gula teman-teman, baik gula aren, gula putih ataupun gula pasir teman-teman. Dan jika itu tidak memiliki semuanya, teman-teman bisa menggunakan kecap saja ya teman-teman. Oke, untuk molasenya saya kasih 1 sendok ya teman-teman, karena takarannya hanya 4 liter saja, dan 2 sendok NPK dan 1 sendok empat, jadi ini cukup 1 sendok saja teman-teman. Nah, seperti ini ya, cukup 1 sendok. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya kasih 1 sendok ya, molasenya saya kasih 1 sendok seperti ini. Kemudian kita aduk seperti ini teman-teman, sampai molasenya benar-benar menyatu bersama empatnya dan juga NPK-nya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini teman-teman, ini tidak boleh langsung kita aplikasikan ya teman-teman, tetapi ini perlu kita fermentasi 1 malam saja teman-teman. Jangan lama-lama, untuk 1 malam saja ya, karena nanti kita akan gocorkan pada tanaman kita ketika pagi hari teman-teman. Dan ini bukan hanya untuk tanaman durian, tanaman mangga dan juga tanaman alpukat, tetapi ini bisa digunakan untuk segala jenis tanaman ya, baik itu tanaman buah maupun tanaman cabai teman-teman. Ini juga sangat bagus untuk kita aplikasikan ke tanaman kita. Dan dosisnya ini teman-teman bisa langsung kita siramkan tanpa harus kita campurkan dengan air. Dan apabila teman-teman ingin mencampurnya dengan air lagi, ini juga nggak apa-apa teman-teman. Per 1 liter air teman-teman cukup menggunakan 300 ml ya. Per 1 liter air teman-teman menggunakan racikan ini 300 ml, kemudian siramkan ke tanaman. Dan apabila teman-teman ingin menggocorkannya ke tanaman yang ditabur lampot, teman-teman cukup 1 gayun saja ya. Kalau dicampurkan dengan air 1 gayun, kemudian campurkan 300 racikan ini, 300 ml racikan ini. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin mencampurkannya dengan air, cukup racikan ini saja, teman-teman cukup ambil setengah gayun, langsung saja siramkan ke tanaman teman-teman. Dan untuk itu untuk tabu lampot ya. Kalau untuk tanaman yang ditanam di bawah, langsung 1 gayun tanpa harus campur dengan air, teman-teman cukup disiramkan. Dan apabila mau dicampur dengan air juga nggak apa-apa teman-teman. 1 gayun campur dengan air 5 liter misalnya, itu sudah bagus teman-teman. Oke, saya kira sudah cukup penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang tentunya pencinta tanaman. Dan jangan lupa buat teman-teman dukung terus channel saya agar saya bisa memberikan edukasi atau ilmu baru buat teman-teman tentang seputaran pertanian dan juga perkebunan teman-teman. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.